intinya laporan keuangan ini memiliki alasan yang sangat utama dan sangat penting di dalam pengelolaan APBN. Tadi laporan keuangan kita jadikan bagian dari kita mengambil keputusan ya. Nah, ini kalau data salah, maka keputusan yang diambil itu bisa salah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, Kalau DJPB Provinsi Sumatera Utara, harmonis, objektif, responsif, amanah, solutif, integritas kuat, korupsi minggat. Korupsi minggat. Halo Sobat Interest Sumut, berjumpa kembali pada podcast Toba, teman ngobrol perbendaharaan. Podcast Toba kali ini akan dipandu oleh saya, Dian. Dan pada episode kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, yaitu laporan keuangan pemerintah, pilar transparansi dan strategi menuju good governance. Untuk itu, kita telah mengundang narasumber yang sangat ahli di bidangnya, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yaitu Bapak Bagong Iswanto, yang sering kita sapa Pak Bais. Untuk itu, langsung saja kita sapa dulu beliau. Selamat siang Pak Bais. Apa kabar hari ini Pak? alhamdulillah Kak Dian sehat, baik. Halo sobat-sobat podcast Soba, sampai berjumpa kembali. Senang saya bergabung di acara yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Kak Dian, gimana kabarnya? Luar biasa Bapak. Alhamdulillah. Langsung saja Pak Is, kita ngobrol tentang laporan keuangan pemerintah, seperti yang telah saya sampaikan di awal. Ini kan sudah menjadi kegiatan rutin Bapak ya Pak, sehari-hari di bidang PAPK. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bapak telah berkenan menjadi narasumber pada hari ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih ya. Senang sekali saya diajak berbagi di kegiatan podcast Toba pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya dan dari bidang PAPK juga, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana laporan keuangan menjadi fondasi akuntabilitas dari pengelolaan keuangan negara. Oh, pusing kali pun aku. Kenapa lagi ada? Ini loh ada mata kuliah PBN, bagian pertanggungjawaban, lagi pelajari memang. Oh, APBN-nya slow lah, gampang itu. APBN itu udah ada di alurnya. Baik Bapak, nah langsung saja nih kita bahas ke dalam Pak. Dalam siklus APBN, sebenarnya di mana sih Pak posisi pertanggungjawaban dan laporan keuangan? Ya baik Kak Dian, jadi kalau kita berbicara terkait dengan pertanggungjawaban, di dalam siklus APBN kita tahu bahwa di dalam rangkaian dari siklus APBN ada diawali dari perencanaan dan penganggaran ya, kemudian ada pembahasan dan penetapan undang-undang APBN, baru setelah itu masuk ke pelaksanaan APBN. Nah, kemudian para satuan kerja melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Nah, di bagian akhir itulah akan kita terus menyampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan APBN yang kita lakukan. Jadi ini merupakan tahapan yang sangat penting di bagian akhir pengelolaan APBN, itulah dari rangkaian siklus dari APBN itu pertanggungjawabannya yang kita lakukan. Baik Bapak, kemudian apa sih Pak sebenarnya fungsi utamanya? Apakah hanya
formalitas laporan begitu Pak? Ya Kak Dian, jadi terkait dengan pertanggungjawaban, tentunya ini adalah fungsi yang sangat penting, sangat strategis, di mana di dalamnya merupakan bagian dari menjaga akuntabilitas, ya, akuntabilitas publik yang akan kita jadikan pertanggungjawaban ke DPR dan juga ke masyarakat, Oh, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini juga merupakan bagian dari evaluasi atas kinerja yang dilakukan dari pemerintah, ya. Kemudian yang ketiga, ini juga bentuk dari transparansi penggunaan keuangan negara, kalian. Kemudian yang keempat, ya, fungsi yang sangat penting juga sebagai dasar pengambilan keputusan di periode berikutnya. Jadi intinya bahwa pertanggungjawaban ini memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis di dalam pengelolaan APBN. Baik Bapak, saya mulai paham nih Pak. Nah, kemudian saya pengen tahu juga nih, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya Pak? Ya, jadi kalian kalau kita berbicara pertanggungjawaban tentunya harus ada laporan yang kita sampaikan gitu ya. Nah, terkait dengan pertanggungjawaban APBN, maka bentuk pertanggungjawaban itu adalah berupa laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Dimana kalau kita berbicara terkait dengan LKPP ini, kita ketahui bersama bahwasanya para satuan kerja sebagai pelaksana anggaran, mereka wajib mencatat dan menyusun laporan keuangan yang kita sebut dengan laporan keuangan Kementerian Lembaga atau LKKL gitu ya. Kemudian dari semua kementerian lembaga LKKL itu nanti akan dikompilasi bersama juga anggaran PUN ya menjadi yang namanya LKPP gitu ya, laporan akuntansi pemerintah pusat, yang di dalamnya itu ada laporan realisasi anggaran atau LRA ya, kemudian ada neraca, ada laporan arus kas, ada laporan perubahan ekuitas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Jadi itulah bentuk dari pertanggungjawaban APBN yang akan disampaikan oleh pemerintah ke DPR, gitu Kak Dian. Oh gitu. Kalau gitu apa gunanya? Jadi sebenarnya APBN ini pertanggungjawabannya itu fungsinya untuk transparansi keuangan negara kita. Oke. Tapi secara prinsip sebenarnya bisa dipakai untuk keuangan pribadi kita. Oh, untuk pencatatannya pribadi gitu ya. Iya sih, aku juga ada nyatat pribadi, uang masuk, uang keluar gitu kan. Catat pakai aplikasi. Iya, ada aplikasinya. Ini nih aplikasinya, Dak. Nah, rutin ya Dak mencatat. Itu enggak itu ya kan. Dan aku duga itu pasti. Nanti pelan-pelan nak usahakan lah rutin biar Iya. tahu mana yang bisa dipakai lebih, masih bisa Jadi nggak bisa dipakai ke tracking. makan-makan. Iya, betul. Oke, Pak, semakin paham nih saya Pak untuk inti-intinya. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya Pak, kenapa Pak laporan keuangan pemerintah itu sangat penting? Ya, kita ketahui bersama bahwasanya penggunaan keuangan negara itu harus harus kita pertanggungjawabkan ya dari pemerintah ke DPR dan juga masyarakat. Maka laporan keuangan ini memiliki alasan yang sangat utama di dalam sebagai bentuk dari pertama untuk menjamin keandalan informasi di dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua juga ini untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Jadi kalau suatu pemerintah berhasil menyusun laporan keuangan, tentunya masyarakat akan mempercayai bahwa transparansi keuangan negara, kemudian juga tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga Kak Dian, bahwa laporan keuangan ini juga memiliki alasan yang sangat penting, yang sangat utama, yaitu untuk menghindari kesalahan dan juga menghindari adanya temuan audit gitu ya. Kemudian berikutnya yang kita jaga juga bahwa laporan keuangan ini juga sebagai pendukung untuk penyusunan perencanaan berikutnya dan juga merupakan bagian dari pengendalian fiskal. Seperti itu Kak Dian. Jadi intinya laporan keuangan ini memiliki alasan yang sangat utama dan sangat penting di dalam pengelolaan APBN. Benar-benar sangat penting ya Pak. Dan Betul. tadi Bapak ada sebutkan soal data nih Pak. Nah, apa sih Pak kira-kira dampaknya kalau datanya tidak akurat Pak? Ya, jadi kita harus menjaga keakuratan dari data yang akan kita pakai di dalam penyusunan laporan keuangan. Kita harus menyadari jika sampai data yang kita ambil untuk menyusun laporan keuangan tersebut tidak akurat,
tentunya memiliki dampak yang sangat besar ya, sangat luar biasa. Apa saja? Nah, ini yang perlu kita sama-sama pahami. Yang pertama, tadi laporan keuangan kita jadikan bagian dari kita mengambil keputusan ya. Nah, ini kalau data salah, maka keputusan yang diambil itu bisa salah, gitu ya. Kemudian yang kedua, tentunya apabila kita menyajikan laporan dengan data yang salah, kredibilitas pemerintah itu bisa turun. Nah, itu yang perlu kita jaga. Kemudian yang ketiga, apabila data salah yang kita sajikan di dalam laporan keuangan, tentunya ini akan berpotensi terkait dengan opini yang akan diberikan oleh auditor, dalam hal ini BPK, itu akan mendapatkan opini yang kurang baik. Jadi itulah yang harus kita jaga, Kak Dian, terkait dengan dampak dari data yang tidak akurat dalam kita menyusun laporan keuangan. Berarti memang harus sangat teliti ya Pak dalam Betul, mengerjakannya betul. Pak. Jadi itu harus kita jaga sekali ya. Kemudian Pak, selanjutnya apakah laporan keuangan itu berhubungan dengan good governance Pak? Ya, betul sekali. Jadi di dalam kita mengelola keuangan negara, arahnya yang pertama tadi transparansi dan tujuannya untuk mewujudkan good governance gitu ya. Nah, terkait dengan laporan keuangan ini tentunya kita lihat sangat erat sekali ya, Iya. bahwa laporan keuangan yang kita susun, yang laporan keuangan yang akurat dan transparansi yang kita susun ini menjadi salah satu pilar utama di dalam kita mewujudkan good governance tadi. Apa saja yang menjadi landasan ataupun wujud dari pilar good governance tadi? Yang kita harus pahami bahwasanya di dalam laporan keuangan tersebut mencerminkan transparansi, ya kan, akuntabilitas, dan juga sebagai pengendalian yang baik di dalam pengelolaan keuangan. Jadi disinilah kita bisa melihat bahwasanya laporan keuangan itu sangat erat sekali sebagai salah satu pilar utama kita dalam mewujudkan good governance tersebut. Gitu, Kak Dian. Menarik. Jadi kan gini loh kan, udah disusun laporan keuangan itu. Kayak mana menentukan dia udah berkualitas, dia belum? Apa tantangannya? Ya memang nyusun laporan keuangan ini adalah pula tantangannya kan. Mm-mm. Nah itu bisa jadi karena Makin paham saya Pak, makin paham. Nah, itu tadi teorinya ya Pak. Kemudian dalam praktiknya sendiri Pak, apakah tantangan utama untuk menjaga kualitas laporan keuangan tersebut Pak? Iya, betul. Jadi kita di dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang tujuannya mewujudkan transparansi dan good governance tadi, maka banyak tantangan yang harus kita lalui dan kita jaga gitu ya, Kak Dian. Yang pertama, kita berupaya ya menghindari ya data-data yang tidak atau belum terrekonsiliasi ya. Contohnya misalnya satuan kerja lupa tidak merekam realisasi atau men-tagging realisasi yang dari setoran-setoran yang dia lakukan gitu ya. Jadi intinya data yang belum dilakukan rekonsiliasi gitu ya. Kemudian ada transaksi yang belum terselesaikan dari to-do list ya. Jadi to-do list itu sebuah monitoring yang menyajikan data yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikannya. Nah, ini yang perlu menjadi tantangan yang perlu dikawal oleh semua satuan kerja, Kak Dian. Kemudian yang ketiga, keterlambatan satuan kerja di dalam melakukan tutup periode. Nah, ini akan menyebabkan pelaksanaan rekonsiliasi juga akan terganggu apabila misalnya kita ketahui periode rekonsiliasi ya itu berakhir tanggal 15 setiap bulannya. Apabila satuan kerja tiba-tiba menutupnya itu di tanggal 15 akhir kemudian tidak bisa menghasilkan SHR ya, yaitu surat hasil rekonsiliasi. Nah, ini tentu hanya akan mempengaruhi dari kualitas laporan keuangan yang mereka hasilkan. Kemudian yang berikutnya, kesalahan akun dan juga mapping dari belanja yang dilakukan oleh satuan kerja ini juga menjadi tantangan yang harus kita jaga. Contohnya misalnya satuan kerja di dalam memproses gaji gitu ya. Kemudian di dalamnya ada akun ataupun ada belanja ada potongan hutang di dalam gaji pegawai gitu ya. Kemudian satuan kerja tersebut melakukan mapping akun itu ke dalam pembuatan SPM, dimasukkan ke dalam akun pembulatan gitu ya. Nah, ini menyebabkan kualitas dari laporan keuangan kita juga menjadi menurun. Nah, ini menjadi tantangan yang harus kita jaga, yaitu kesalahan penggunaan akun maupun mapping dari data belanja yang dilakukan. Kemudian yang
berikutnya yang perlu kita jaga juga menjadi tantangan kita dalam menjaga kualitas laporan keuangan, yaitu kurangnya koordinasi antar pihak khususnya di dalam pengelola keuangan, Kak Dian. Sebagai gambaran misalnya para operator di Sakti mungkin sudah merekam data BMN ya persediaan gitu. Nah, ini secara alur rangkaiannya data perubahan BMN ataupun persediaan tadi dia mengharuskan adanya persetujuan atau approve dari KPA. Nah, ini seringkali koordinasi dari pengelola keuangan tersebut tidak terjalin dengan baik sehingga menyebabkan munculnya to-do list yang pada akhirnya Satker tidak bisa menghasilkan surat hasil rekon yang menyebabkan kualitas laporan keuangan yang mereka hasilkan akan berkurang atau menurun. Nah, ini yang menjadi tantangan yang harus bersama-sama kita jaga ya. Kita sebagai Kanwil Perbendaharaan akan mengawal itu untuk selalu memonitor satuan kerja dan mengingatkan ya mereka agar melihat tadi tantangan-tantangan yang kita jelaskan di depan tadi, Kak Dian. Seperti itu. Pasti diawali dalam proses rekonsiliasi begitu ya Bapak ya. Betul, betul. Banyak tantangan yang nyusun laporan keuangan ini ya. Iyalah. Jadi gimana lah caranya supaya bisa kita jaga kualitasnya gitu? Mau tahu ya Dak, caranya Iya, iya, gimana? gimana, Dak? Mau tahu apa? Mau tahu kali ya Mau Dak? banget, Dak. Baik Bapak. Kemudian untuk itu apa langkah strategis yang harus dilakukan Pak agar laporan keuangannya tetap berkualitas? Ya, tadi kita sudah mengetahui tujuannya, kemudian tantangan-tantangan yang ada ya Kak Dian ya. Kemudian langkah-langkah strategis yang kita ambil ya. Yang pertama tentunya adalah melakukan monitoring early warning system yang berupa to-do list ya. Dan monitoring to-do list ini tidak bisa hanya dilakukan di batas akhir periode rekonsiliasi, tapi harus dilakukan setiap hari. Gitu. Jadi monitoring data dan to-do list tadi sebagai early warning system itu harus dilakukan setiap hari. Dengan dilakukan setiap hari, maka akan mengetahui data-data yang anomali yang harus diselesaikan. Nah, tahap berikutnya yang dilakukan apa? Menyelesaikan masalah secara sejak dini. Ya, masalah yang ada sudah ketahuan dari data SPM, data penerimaan, ataupun yang lainnya ya, BMN, hibah itu ya. Ada yang anomali segera diselesaikan gitu ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan rekonsiliasi secara rutin dan tepat waktu, baik itu rekonsiliasi yang internal maupun eksternal ya. Kemudian juga di dalam pelaksanaan langkah strategis berikutnya, di dalam pelaksanaan anggaran ya, satuan kerja diharuskan melakukan penguatan dalam pemenuhan dokumen dan administrasi. Ya, sebagai contoh misalnya kalau pekerjaan itu sudah selesai, ya segera disiapkan ya berita acara pembayaran, kemudian BHST-nya, kemudian yang ada perikatan kontrak segera ditetapkan kontraknya dan pendaftaran ke KPPN. Nah, itu penguatan dokumen dan dokumen administrasi di dalam pelaksanaan anggaran itu sebagai bagian dari langkah strategis yang harus dijaga oleh satuan kerja. Kemudian yang berikutnya terkait dengan analisa data dan deteksi anomali. Ini berkaitan dengan tadi ya, selain dari to-do list juga ada dari data TDK yang harus dimonitor oleh satuan kerja. Nah, untuk memonitor ini tentunya kita sebagai pembina satuan kerja, kita juga membuat inovasi-inovasi Kak Dian terkait dengan analisa data. Ini salah satunya inovasi cermat Jepan yang sudah kita sampaikan ke KPPN di dalam mengawal analisa data dan deteksi anomali data yang ada, sehingga ini bagian dari langkah strategis kita menjaga kualitas laporan keuangan. Kemudian Kak Dian, yang berikutnya langkah strategis yang kita harus lakukan juga yaitu penguatan SDM ya, dan juga peningkatan koordinasi di dalam pengelola keuangan tersebut ya, di mana pengelola keuangan kompetensinya perlu kita jaga dan kita tingkatkan. Oleh karena itu kita selalu melakukan langkah-langkah pembinaan, kita lakukan sosialisasi ya, bimbingan teknis itu untuk menjaga dan penguatan dari kompetensi SDM yang ada, baik itu di sisi kita di KPPN ya, dan juga ke para satuan kerja. Kemudian kita juga mendorong penguatan koordinasi dari pengelola keuangan itu sendiri. Seperti tadi yang kita contohkan di dalam pengelolaan di tingkat Satker, ada operator Sakti dan KPA. Nah, ini sebagai contoh tadi penguatan koordinasi agar proses data itu bisa
terselesaikan semuanya sampai finish, Dari hulu ke hingga datanya mengalir dengan semut menjadi data yang berkualitas ke laporan keuangan. Kemudian kita dorong juga kajian di satuan kerja untuk sistem pengendalian internal itu dapat berjalan dengan baik. Tujuannya apa? Untuk menjaga quality control dari data yang dihasilkan. Nah, ini perlu untuk pengendalian internal di satuan kerja itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karena kita selalu mendorong di satuan kerja bahwa untuk SPI di satuan kerja dapat melakukan tugasnya dengan baik di dalam melakukan quality control dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan tadi. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 yang perlu kita jelaskan ke Satker juga terkait dengan disiplin waktu, ya, di mana di dalam pelaksanaan rekonsiliasi, kemudian di dalam penutupan periode, ya, itu dilakukan tidak di limit-limit terakhir batas waktu gitu ya. Jadi selalu menjaga jangan sampai ada yang tidak terselesaikan sampai di periode rekon tersebut. Itu yang sebagian merupakan rangkaian dari langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh satuan kerja. Seperti itu Kak Dian. Jadi sangat penting sekali kita sampaikan ke para mitra kerja kita langkah-langkah strategis tersebut dalam kita mengawal dan menjaga kualitas laporan keuangan yang akan kita hasilkan. Baik, Bapak. Cukup banyak juga yang harus dilakukan ya, Pak ya. Nah, Betul. Jadi itulah memang satuan kerja selalu kita bimbing dan kita bina ke arah sana. iya, benar Bapak. Memang seharusnya tugas kita seperti itu ya, Bapak. Baik, Bapak. Sebagai penutup, apa pesan utama Bapak terkait laporan keuangan pemerintah? Ya, jadi perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu para satuan kerja ya, bahwasanya laporan keuangan yang kita hasilkan itu tidak sekedar kewajiban administrasi, Iya. tetapi laporan keuangan yang kita hasilkan itu merupakan alat utama dan merupakan pilar ya di dalam kita menjaga transparansi, akuntabilitas yang berkelanjutan, yang tujuannya apa? Yaitu mewujudkan good governance tadi gitu. Jadi itu yang perlu bersama-sama kita kawal, tidak hanya kita di Kanwil Perbendaharaan, di KPPN, tapi juga para satuan kerja. Kita bersama-sama dalam mewujudkan tujuan kita laporan keuangan sebagai pilar transparansi dalam mewujudkan good governance tadi. Baik, Bapak. Saya makin paham nih di beberapa menit perjumpaan ini. Terima kasih. Nah, tapi waktu juga yang memisahkan kita, Bapak. Oh iya. Kita sudah sampai di penutup, Bapak, dan kami mengucapkan terima kasih Bapak atas perkenannya sudah hadir di acara Podcast Toba episode kali ini. Sama-sama Kak Dian, makasih sekali. Dan saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman sobat Podcast Toba yang ikut menyimak dan mempelajari juga apa yang kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan yang kita lakukan memberikan manfaat kepada kita dalam menjaga dan menyusun laporan keuangan kalian. Baik. Demikian Sobat Interest Sumut podcast Toba kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Dian dan tim yang bertugas mohon undur diri. Tetap semangat dan sampai berjumpa di podcast Toba selanjutnya.